limpahkan kepada kita. Dan selalu kita ulangi nikmat Islam dan iman, karena dengan ini kita punya panduan hidup. Dan juga kita mengenal Tuhan kita Allah, kita mengetahui segala aktivitas yang boleh dan juga tidak boleh, dan mana yang boleh dinikmati, mana yang tidak boleh dinikmati, serta mana yang dilarang oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah adalah sebuah nikmat yang melimpah yang tidak terhingga, karena orang-orang yang beriman bisa menikmati apa saja, bisa makan, minum, biologis, bekerja, mengejar prestasi terbaik di dunia, intinya 5 huruf yaitu halal, dan meninggalkan 5 huruf yang lain yaitu haram. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang melimpah. Plus lagi di akhirat nanti kita akan mendapatkan balasan yang sempurna dengan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang diisi dengan juga kebahagiaan yang tak terhingga. Semua yang Bapak Ibu rasakan dari kenikmatan di dunia ini adalah miniatur akhirat. Jadi misalnya kenikmatan makan, minum, tidur, berpakaian, apa saja yang merupakan kenikmatan adalah miniatur akhirat, di mana nanti di akhirat kita akan mendapatkan sesuatu yang sifatnya abadi. Kalau di dunia ini tidak ada kepemilikan abadi. Kalaupun rumah itu sekarang sertifikatnya atas nama kita, hanya sementara. Pasti akan berubah satu waktu nanti. Begitu juga dengan kendaraan. Dan apa saja di dunia ini kepemilikannya sementara. Ya, walaupun kita pasti saja mungkin memiliki status yang sama. Kayak misalnya suami istri juga di dunia pasti akan berpisah dengan kematian. Orang tua dengan anak juga sama. Nanti di akhirat baru kita akan memiliki sesuatu yang abadi. Sekali kita miliki istana, ya, kaplingan tanah kita di surga, maka sifatnya abadi. Sekali kita memiliki pasangan kita yang akan bersama di akhirat, maka akan selamanya. Dan seterusnya. Dan ini hanya diberikan untuk orang-orang beriman. Kalau di dunia yang sifatnya bukan kepemilikan abadi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kepada orang-orang kafir. Mereka dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, dikasih kebahagiaan, karena sudah menjadi peraturan Sang Pencipta Allah. Semua di muka bumi ini orang yang berbuat yang dianggap baik dalam pandangan agama, maka pasti juga dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas. Seperti misalnya kalau ada orang kafir bakti dengan orang tuanya di dunia, atau misalnya dia membantu orang susah, dia menjenguk orang sakit, dalam syariat Allah ini adalah kebaikan. Maka orang-orang kafir ini akan diberikan balasan di dunia. Mereka akan diberikan kesehatan, mereka akan diberikan keturunan dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, tapi hanya sebatas di dunia. Sementara di akhirat nanti sudah tidak ada lagi yang mereka bisa dapatkan. Dan orang-orang beriman, alhamdulillah, ini yang patut kita syukuri, akan mendapatkan di dunia kebahagiaan dan kesempurnaan dalam kehidupan, dan di akhirat juga akan mendapatkan balasan yang sempurna. Ini nikmat yang harusnya kita syukuri dan jangan sampai kita kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita punya panduan hidup. Kita sudah bahas teman-teman sekalian serial pertama kita masalah tauhid, kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang muslim akan selalu bahagia kalau hatinya diikuti dengan keyakinan dia punya Tuhan Allah yang menciptakan dia, yang menciptakan apapun yang ada di sekitarnya. Saya sudah berikan contoh, kalau kita sehat, kita lagi memiliki nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang ada ujian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu juga Allah, dan juga yang bisa mengangkatnya hanya Allah. Jadi memang ini poin dasar sekali. Kalau seandainya kita bisa faham poin ini, maka kita akan berbahagia selalu. Karena kita tahu kita punya Tuhan. Tidak perlu bergantung pada manusia, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian serial kedua masalah introspeksi diri atau muhasabah. Bagaimana seorang muslim harus peka, membesarkan nikmat yang ada, ya, sehingga dia bersyukur dan juga ya, melihat kepekaan dalam setiap peringatan Allah. Kalau ada sesuatu yang dia tidak suka walaupun kecil, maka dia segera kembali kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah membahas serial ketiga masalah menuntut ilmu agama dan menjadikannya sebagai pegangan hidup. Ini juga bagian daripada sebab-sebab kebahagiaan. Serial keempat masalah pengabdian abadi, yaitu sibuk beramal saleh, dari amal saleh ke amal saleh yang lain, dan ini juga perlu kita titik beratkan. Selepas pulang dari sini Bapak Ibu sekalian, jangan lagi berubah
dari sisi ibadahnya. Jangan futur atau jauh dari agama, tapi sebaliknya harus kita bawa oleh-oleh ibadah di Mekah dan Madinah ini ke negara kita dan ke aktivitas kita sehari-hari. Nikmatnya sholat berjamaah, bagaimana kita mengejar sholat di masjid, tepat waktu misalnya, nikmatnya sedekah, nikmatnya ibadah-ibadah yang lain, zikir, berdoa, dan seterusnya. Ini kita selalu kerjakan dan usahakan ibadah yang sedang kita kerja ini. Ingat, innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Jadi selalu niatkan agar Allah Subhanahu wa taala ulangi buat kita ibadah ini. Ya, misalnya umrah, haji, ya. Ini terus Allah Subhanahu wa taala ulangi. Serial kelima sudah kita bahas tentang peka akan nikmat, atau bagaimana seorang hamba selalu bersyukur dengan cara membesarkan nikmat itu supaya dia bersyukur walaupun itu nikmat kecil di mata dia. Dan caranya adalah jangan selalu melihat segala sesuatunya itu adalah ujian semuanya. Semua tidak disukai. Bahkan sudah kita berikan penjelasan, lapar, haus, ya, semua itu juga adalah ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah membahas masalah menerima takdir Allah atau sabar. Bagaimana setiap orang di antara kita dianjurkan bersabar, dan sudah kita sebutkan segala macam keutamaannya. Dan sabar yang paling penting difahami adalah kalau sedang terjadi sebuah ujian, kita terima dulu sebagai keputusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ikhtiar cari jalan keluar. Bangun tidur tiba-tiba sakit, berarti dibutuhkan sabar. Ya, mau keluar rumah tiba-tiba mendung misalnya atau hujan, tuh butuh kesabaran. Atau kita lagi ingin membeli sebuah produk itu misalnya sudah tidak ada, contoh misalnya. Maka semua itu butuh kesabaran. Artinya menerima dulu keputusan Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Nah, itu sabar. Sudah panjang lebar kita jelaskan juga. Dan kesempatan kita pada hari ini adalah serial ke-7 dari sebab-sebab kebahagiaan pasrah kepada Allah atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya serial ini cukup banyak, ada 10 poin. Ya. Sebab kebahagiaan sudah saya susunkan, tapi memang tidak semuanya bisa dibahas. Ada serial ke-8 masalah sentosa tanpa dosa dan pelanggaran. Ada serial ke-9 manja pada Allah, artinya selalu berdoa dan memohon kepada Allah dan tamak dengan rahmat Allah. Dan ada serial ke-10-nya masalah selalu berbagi agar meraih tambahan rezeki, maksudnya bersedekah. Namun kita akan bahas insyaAllah pada kesempatan ini tentang masalah tawakal. Bapak Ibu sekalian, perlu Anda ketahui bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kita sebagai penganutnya atau agama Islam agar selalu berusaha. Islam ini agama bergerak. Islam paling membenci malas, ya, paling benci putus asa. Islam paling membenci orang dendam. Semuanya yang buruk-buruk itu tidak ada. Yang ada optimisme. Kita selalu bisa, kita selalu bergerak. Dan dalam sebuah syair disebutkan oleh seorang muslim, taharrak fa inna fi harakati barakah. Selalu bergerak, produktiflah, karena itu akan mendatangkan keberkahan. Ya. Nabi SAW selalu berlindung dari malas, tidak mau bergerak, tidak mau beraktivitas, ya, tidak mau produktif. Itu semua Nabi SAW berlindung kepadanya. Sampai beliau menjadikan doa khusus setiap kali mau salam membaca itu, ya. Wa'udzubika minal kasali wal jubn. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan juga pengecut. Ya. Karena memang Islam adalah agama bergerak. Kita lihat sendiri aktivitas kita, ya. Sholat ada gerakan badan. Kita kemarin tawaf, iya. Kita sa'i, jalan. Ya. Jadi memang agama ini agama bergerak sebenarnya. Kita bisa lihat seperti itu. Ya, kemudian juga banyak aktivitas yang lain. Seperti kita kalau ingin mendapatkan pahala dari nafkah kita bekerja, ingin berinfak, bangun masjid, kemudian jihad misalnya, itu semua butuh gerakan-gerakan. Jadi nggak mungkin bertemu antara Islam dengan orang-orang yang vakum ataupun malas, itu nggak mungkin. Ya, Islam selalu menyuruh kita bergerak. Bahkan kata Nabi SAW, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada bibit tumbuhan dan dia tahu besok terjadi kiamat, tetap dia tancapkan. Walaupun kita sudah tahu besok akan terjadi kiamat, tidak ada kata-kata putus asa. Kita yakin kalau kita tancap maka kita akan mendapatkan pahala dari pohon tersebut. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pada saat sudah sangat tua, rambutnya sudah putih semua, alisnya putih, jenggotnya putih semua, sudah sangat tua. Di atas 90 tahun masalah umur beliau. Beliau ya, memegang bibit pohon kurma.
Dan kita tahu pohon kurma ini mirip pohon kelapa, dia cukup lama baru berbuah gitu. Walaupun nanti setelah berbuah umurnya juga panjang ya. Jadi pohon-pohon yang umur panjang itu seperti buah kurma, buah zaitun, ya itu bisa sampai ratusan tahun umurnya gitu. Nah, tapi beliau pada saat itu pegang bibit kecil, lalu beliau ingin menanamnya. Maka beliau tancapkan ke tanah. Setelah ditutup dengan tanah, ada orang-orang yang datang mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, kapan kira-kira Anda akan menikmati pohon kurma ini? Kapan Anda akan menikmatinya? Maksudnya mereka pikir ini pohon masih lama, mungkin 15-20 tahun kemudian baru berbuah gitu. Maka beliau tersenyum sambil mengatakan, sesungguhnya kalau aku tidak bisa menikmatinya, maka akan dinikmati oleh orang yang datang setelahku. Dan Nabi SAW mengatakan tidak ada seseorang yang menanam sebuah pohon, ya kemudian dinikmati pohon itu oleh manusia, jin, atau hewan-hewan, kecuali penanamnya akan panen pahalanya. Maka betul-betul dalam Islam selalu aja ada optimisme. Dan Nabi SAW juga mengatakan, aku sangat tidak suka dengan pesimis. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, ya, dan seterusnya. Tetapi aku sangat suka dengan al-fa'al. Dan makna al-fa'al adalah kalimat optimis. Saya bisa, saya akan mampu, saya akan raih. Teman-teman sudah tahu belum kalau para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ada di antara mereka yang masuk Islam umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun. Tapi mereka tidak putus asa untuk menghafal Al-Quran. Mereka tidak putus asa tetap untuk meninggal mati syahid di medan perang. Mereka tidak putus asa untuk tetap datang menuntut ilmu. Ya. Sampai ada di antara sahabat yang datang ke masjid untuk belajar ataupun sholat 5 waktu itu harus ditopang oleh teman-temannya karena tua dan lemahnya. Tapi seperti itulah Islam mengajarkan agar setiap orang penganutnya, setiap muslim itu selalu optimis dan selalu bergerak. Nah ini poin penting yang merupakan pondasi tawakal. Karena tawakal artinya adalah orang bekerja dulu, setelah dia bergerak bekerja, agar dia bisa sukses, maka dia kemudian menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan tentang tawakal ini. Maksudnya bekerja dulu, setelah bekerja perbuatan apapun walaupun kecil, apalagi kalau sampai besar, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Beliau mengatakan terjemahannya kurang lebih, hakikat tawakal adalah benarnya penyandaran hati pada Allah Azza wa Jalla untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya baik dalam urusan dunia maupun akhirat, menyerahkan semua urusan kepadanya serta meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahagia dan mendatangkan manfaat kecuali Allah semata. Ada bedanya antara tawakal dengan tawakul. Kalau tawakal teman-teman sekalian, dia berusaha dulu kemudian dia kembalikan kepada Allah. Dan ini dipastikan orang yang seperti ini akan terpenuhi. Apapun yang dia sudah usahakan akan mencapai nilai titik klimaksnya dalam kesuksesan kalau dia setelah berusaha dia tawakal. Dia bekerja dulu, kemudian dia bertawakal kepada Allah. Dia mulai belajar, baru dia tawakal kepada Allah. Jadi dia ikhtiar dulu. Maka dipastikan nanti hasil ikhtiarnya atau upayanya walaupun itu kecil, yang penting bukan sesuatu yang diharamkan dalam agama, pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Dan pasti akan meraih apa yang dia inginkan. Seperti itulah. Yang penting dia ikuti hasil perbuatannya kepada tawakalnya. Dan kalau tawakul adalah seseorang yang menggantungkan sesuatu pada Allah tapi tanpa ikhtiar. Nah cara memahaminya begini. Pernah di Masjid Nabawi ini, masjid di depan mata kita yang alhamdulillah kita bisa sholat sekarang. Itu Bapak Ibu sekalian, ada satu sahabat dia ingin mendengarkan pengajian Nabi SAW. Begitu dia mau masuk masjid, dia lagi pegang tali kekangan untanya. Kemudian dia ragu antara ikat atau enggak ya. Terus dia bilang, sudahlah saya tawakal kepada Allah. Tidak diikat, kemudian dia mau masuk pengajian. Begitu kakinya menginjakkan kaki ke pintu masjid, untanya lari. Maka dia pun sibuk mengejar unta tersebut. Dan unta ini larinya cepat sekali. Dan dia kalau lepas susah untuk ditangkap. Makanya Nabi SAW menggambarkan orang yang punya hafalan Al-Quran, kemudian dia tidak menjaganya. Kata Nabi SAW, ya, itu ibarat unta yang lepas. Susah sekali untuk ditangkap.
Karena unta itu apalagi kalau sudah lepas di padang pasir, ya, dia bisa hidup 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum. Mungkin kalau manusia sudah lemes, tapi unta bisa. Karena unta itu kalau minum air, teman-teman sekalian, dia bisa minum air sampai sekian liter yang air itu tersimpan di satu kantong di dalam perutnya, dan itu tidak bercampur baur dengan darah, dengan kotoran. Jadi kapan dia haus, ada satu sistem di tubuh unta itu yang bisa membuat air itu jalan membasahi tenggorokannya kemudian masuk kembali. Makanya orang-orang dulu itu kalau jalan, mereka kebanyakan menunggangi unta. Termasuk Nabi SAW dan para sahabat kalau perjalanan jauh mereka pakai unta. Kalau mereka kehabisan bekal makan dan minum, untanya disembeli, dimakan dagingnya, kantong airnya itu dipakai minum airnya. Yang Allah mengatakan wa ilal ibili kaifa khuliqat. Lihatlah bagaimana unta itu diciptakan, gitu ya. Karena keajaiban yang luar biasa yang ada pada unta itu. Ya. Baik teman-teman sekalian, sahabat ini mengatakan, saya bertawakal kepada Allah. Lalu dia masuk masjid, untanya lari. Dia kejar, tidak ketemu untanya. Sudah lepas, karena masa dulu mungkin kalau saya sekarang mungkin masih lebih mudah lah dalam kota. Mungkin orang bisa menghalangi dengan kendaraan dan segala macam. Mungkin ada senjata yang melumpuhkan misalnya. Kalau zaman dulu sulit sekali. Maka dia pun kembali ke masjid, pengajian sudah selesai. Karena Nabi SAW tanya, ada apa dengan kamu? Dia bilang, ya Rasulullah, tadi ceritanya begini. Kata Nabi SAW, keliru. Iqilha wa tawakkal ala Allah. Ikat dulu untamu, baru bertawakal kepada Allah. Jadi harus ada ikhtiar dulu, baru serahkan kepada Allah. Berapa banyak orang yang justru menganggap ini adalah hal ya, tidak penting. Mereka menganggap tidak penting untuk ya, berusaha dulu baru serahkan kepada Allah. Jadi jangan sampai kita nggak usah kunci mobil, nggak usah kunci rumah, toh nanti tawakal kepada Allah. Masuk maling, diambil, gitu kan? Nah seperti itu kurang lebih. Jadi kita harus memahami masalah ini. Tawakal kepada Allah ini memiliki banyak sekali keutamaan. Kalau teman-teman sudah berusaha, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan, selama itu baik Allah akan berikan kepada kita, atau kalau itu buruk Allah akan selamatkan kita dari mara bahayanya, maka kita akan mendapatkan poin pertama, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena Allah menyebutkan dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 3. Potongan ayatnya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan jadi pencukup baginya. Jadi ini pencukup ini Ibnu Rajab mengatakan tawakal adalah seutama-utama sebab untuk mendapatkan rezeki. Karena memang Allah mengatakan fahuwa hasbu. Allah akan jadi pencukup baginya, maksudnya semua kebutuhan dia akan ya, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu surah At-Talaq ayat 3 ini sebelumnya itu Allah menyebutkan ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia patuh kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Lalu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka kepadanya. Ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Oleh karena itu kata Allah, siapa yang mengembalikan urusan hasil daripada perbuatannya kepada Allah, maka Allah akan jadi pencukup terhadap semua kebutuhan dia. Ya, disebabkan karena tawakal inilah kita akan mendapatkan ya, kecukupan. Di dalam sebuah ya, riwayat, Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat namanya Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, berhubungan dengan tafsir surah At-Talaq ayat 3 tadi. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah jadi pencukup baginya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna an-nasa kulluhum akhadhu biha lakafahattum ya, lakafathum." Kalau seandainya manusia itu mengambil nasihat ini, yang betul-betul berusaha dulu, tidak vakum, kemudian mereka menyerahkan hasilnya kepada Allah, niscaya pasti ayat ini akan mencukupi baginya. Karena Allah telah menjanjikan. Ya. Yaitu seandainya manusia betul-betul bertakwa kepada Allah dan bertawakal, maka sungguh segala urusan dunia dan agama mereka akan mereka dapatkan. Akan mereka dapatkan. Ibnu Jarir At-Tabari
rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan dalam tafsir surah At-Talaq ayat 3, tafsir At-Tabari, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menyandarkan hatinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Memberikan kecukupan baginya. Ada juga satu kejadian di masa Umar radhiyallahu anhu. Ada beberapa orang selepas sholat Jumat duduk di masjid, enggak keluar. Laki-laki. Umar datang asar masih ada, Umar datang maghrib masih ada. Ditanya sama Umar, kalian ngapain di sini? Apain aja di sini? Ya. Maka mereka mengatakan, kami kaum yang bertawakal kepada Allah. Maksudnya nggak usah keluar bekerja, tunggu aja di sini. Kalau rezeki ya datang juga. Nah seperti itu. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil memarahi mereka, dan kemudian beliau mengatakan, kalian sudah tahu Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menakdirkan langit menghujankan emas, yang ada air, dan air ini dikelola lagi supaya dia bisa menghasilkan misalnya tanaman dan seterusnya, ya, atau hewan ternak dikonsumsikan air tersebut, manusia minum supaya dia bisa bergerak beraktivitas, baru bisa ada hasilnya. Maka Umar mengatakan, keluarlah, ya, dan jangan menjadi orang-orang yang membebani masyarakat, suruh cari rezeki, disuruh keluar, gitu kan. Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan tentang tafsir tadi yang kita bacakan surah At-Talaq ayat 3, barang siapa yang menyandarkan dirinya dan hasil usahanya kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan pada urusannya. Asy-Syaukani ini juga salah satu, ya, ulama mengatakan barang siapa menyerahkan urusannya pada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan akan semua kebutuhannya. Tapi ingat ya, ikhtiar dulu, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah. Jangan pernah ikhtiar kemudian mengatakan kayaknya saya tidak akan dikasih sama Allah, kayaknya doa saya tidak akan diterima. Maka akan diberikan sesuai dengan niatnya. Ya, harus kita menjalankan sunnah Nabi SAW. Berdoalah kalian, mohonlah kalian kepada Tuhan kalian dalam kondisi kalian sangat yakin diterima, karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Dari hati yang lalai. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus paham tentang poin ini ya. Jangan tadi seperti orang-orang yang belum ikhtiar, kemudian mereka langsung mengatakan mereka bisa mendapatkan rezeki. Baik, bagaimana Ustadz memahami poin tentang rezeki yang bisa datang kepada seseorang, ya, walaupun dia tidak berikhtiar, dengan memahami masalah tawakal. Di sini dirincikan oleh para ulama. Ada memang di antara rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tanpa upaya. Memang ada. Dan ini tidak ada urusannya sama tawakal. Karena memang Allah berikan dia semacam bonus. Seperti oksigen yang kita hirup, cahaya yang ditangkap oleh mata, telinga yang didengar, suara yang didengar oleh telinga misalnya, ucapan kata-kata yang terucapkan dari lisan kita misalnya. Semua itu kan memang tanpa upaya dari kita, tapi Allah kasih gitu kan. Memang ada begini aja, tidak ada hubungannya sama tawakal. Karena memang ini dasarnya tanpa upaya sudah bisa. Tapi yang berhubungan dengan harus ada upaya, seperti kita lapar misalnya. Tidak bisa kita bilang, ya Allah saya lapar, hilangkan lapar saya, lalu hilang. Enggak, sistem yang Allah buat, kita cari makanan, kunyah dulu makanan itu, diproses di usus kita, kemudian laparnya hilang. Kita capek misalnya, Allah buat kita mengantuk, kita berikhtiar, bergerak untuk istirahat, kemudian baru hilang, dan seterusnya. Begitu juga dengan haus. Kita berdiri, kita mencari air misalnya, minum, kemudian baru ya haus tersebut hilang. Nah ini perlu difahami. Sehingga akhirnya selain daripada hal-hal yang sudah Allah tentukan tadi itu, ya memang butuh gerak, maka harus bergerak. Tidak boleh tidak. Namun jangan cuma sekedar bergerak ya. Kalau hanya sekedar bergerak lalu bangga dengan hal tersebut, tidak menyandarkannya kepada Allah, maka ini mirip nanti kasusnya Qarun. Qarun tadinya orang miskin dari kaum Nabi Musa. Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran kalau Qarun adalah dari kaum Musa. Dia tadinya miskin sekali dan ahli ibadah. Dalam beberapa riwayat disebutkan. Tetapi yang terjadi adalah pada saat dia bertemu dengan Nabi Musa suatu waktu, lalu dia mengatakan, wahai Nabi Allah, mintalah kepada Allah agar dibukakan rezeki untukku. Nabi Musa AS pun berdoa, akhirnya dibukakan pintu rezeki. Dia jadi mahir untuk mengelola emas sampai akhirnya dia menjadi seorang pengusaha emas yang sukses. Tapi uniknya, setelah dia mendapatkan semua itu, dia malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah tidak mau keluarin zakat hartanya, malah dia bekerja sama dengan Firaun untuk mencelakakan Nabi Musa, sampai akhirnya Allah jadikan tanda-tanda kebesaran bagi Bani Israel,
Ya, dan juga bagi Fir'aun, Allah tenggelamkan Qarun bersama dengan seluruh istananya dan harta-hartanya. Dan Nabi Musa alaihissalam mengatakan, tidak akan pernah ada yang bisa mendapatkan harta Qarun itu. Indonesia biasa bilang harta karun ya. Nah itu sebenarnya namanya Qarun. Karena semua harta dia dan dirinya ditimbun oleh Allah Subhanahu wa taala di satu lokasi yang pada saat itu di daerah Mesir, tapi sampai hari kiamat tidak akan ada yang bisa mendapatkan harta simpanan Qarun itu. Karena Nabi Musa alaihissalam menjelaskan itu setelah dibinasakan sama Allah di depan mata Bani Israel, di depan Fir'aun, mereka tahu betul istananya Qarun sangat besar, menyaingi istananya Fir'aun. Hartanya banyak melimpah, pegawai-pegawainya banyak sampai digambarkan dalam Al-Quran untuk mengangkat kuncinya saja, kunci pembuka gudangnya butuh banyak laki-laki yang kuat-kuat saking banyaknya hartanya. Maka pada saat itu Allah binasakan dan waktu itu ada sebagian dari Bani Israel coba mau ngorek-ngorek karena tahu titik rumahnya di mana. Lalu lewatlah sebagian orang-orang beriman mengatakan Allah telah turunkan firman-Nya kepada Nabi-Nya Musa kalau harta itu tidak akan ditemukan selamanya sampai hari kiamat. Maka Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran karena dia tidak menyerahkan urusannya kepada Allah. Dia anggap itu semua kemampuan dia. Oh bapak sama ibu pintar ya, cerdas ya sampai profesor. Ya itu karena memang saya hebat. Nah ini berbahaya sekali. Mirip sama Qarun. Alhamdulillah Allah sedang amanahkan ini misalnya. Yani memang saya cuma coba ikhtiar, Allah yang memberkahi. Nah itu contohnya. Ini perbedaan antara orang yang tawakal dengan orang tidak tawakal gitu. Ya, itu poinnya. As-Sa'di berkata rahimahullah, barang siapa yang menyandarkan diri pada Allah dalam urusan dunia maupun agama untuk meraih manfaat, saya ulangi, barang siapa yang menyandarkan diri pada Allah dalam urusan dunia maupun agama untuk meraih manfaat dan terlepas dari kemudaratan, maka ia pun menyerahkan urusannya pada Allah, maksudnya supaya hasil usahanya maksimal dan juga tidak kena mudarat. Dia minta kepada Allah agar diselamatkan, maka Allah akan mencukupi urusannya. Jika urusan tersebut diserahkan pada Allah yang maha mencukupi atau al-ghani, diserahkan kepada zat yang maha kuat atau al-qawi, diserahkan kepada zat yang maha perkasa atau al-aziz, dan juga diserahkan kepada zat ar-rahim yang maha pengasih, maka hasilnya pun akan baik dari cara-cara yang dia tidak sangka. Namun kadang hasil tersebut tidak datang saat itu juga dan diakhirkan sampai waktu yang paling tepat. Maka maha suci Allah yang lebih mengetahui kapan seorang hamba itu mengetahuinya atau kapan hamba itu akan mendapatkannya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman sudah ikhtiar nih, kita berusaha buka usaha, kita berikhtiar untuk dapat anak, berikhtiar untuk mendapat pasangan, berikhtiar apa saja, kita sudah ikhtiar nih maksimal. Menurut kita begitu. Nah, tinggal tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah dengan dia dalam hati begitu, menyandarkan ini hasilnya kepada Allah, maka Allah akan mudahkan nanti. Ada orang yang diberikan langsung, ada orang yang ditunda sampai waktu yang Allah lebih tahu itu tepat buat dia. Kalau diberikan misalnya sekarang, maka mungkin akan luput dari dia syukur, akan luput dari dia mendapatkan pahala sabarnya misalnya. Tapi Allah terlambatkan sampai waktu tertentu. Tapi yakinlah teman-teman sekalian, tidak ada orang yang berdoa di muka bumi ini muslim asal dia ikhlas kepada Allah kecuali akan diijabah. Itu perkataan Nabi SAW dalam hadis sahih. Tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi ini kecuali pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, kecuali melalui 3 tahapan. Yang pertama diberikan langsung pada saat itu, yang kedua akan dihilangkan musibah yang akan menimpa dia dengan doa itu, atau akan disimpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Kenapa Ustaz masih ada doa saya yang belum saya lihat hasilnya? Mungkin dia belum tawakal. Dia belum menyandarkan urusan itu kepada Allah. Tidak diikuti dengan keyakinan Allah akan terima, tapi ragu-ragu. Diterima enggak ya? Ya, kok saya belum lihat hasilnya? Nah ini yang Nabi SAW mengatakan. Akan diterima permintaan seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, ya Rasulullah bagaimana cirinya orang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, dia mengatakan aku telah berdoa, belum lihat hasil, lalu dia berhenti berdoa. Sehingga akhirnya dia tidak jadi mendapatkan apa yang dia harapkan tersebut. Ya, jadi ini poin pertama, Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat tidak disangka-sangka dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang didapatkan adalah, tentu juga ada sebuah riwayat sahih, riwayat Bukhari ya. Kata Nabi SAW, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian rezeki seperti ibarat seekor burung yang keluar pagi hari dalam kondisi lapar,
pulang di sore hari dalam kondisi perutnya sudah kenyang. Dari mana rezekinya nggak tahu. Tapi burung-burung, hewan-hewan, semuanya miliaran makhluk di muka bumi ini yang punya denyut kehidupan, mereka diberikan rezeki oleh Allah SWT. Dari kecil sampai besar, dan berapa banyak nikmat Allah yang melimpah yang sudah kita nikmati dari makanan, dari minuman, dari pakaian dan segala macam hal yang mungkin kalau kita hitung tidak akan mungkin bisa mampu kita menulisnya atau menghitungnya karena terlalu banyak. Ya. Manusia mudah kufur nikmat, mudah melupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirnya mereka tidak bisa menilai kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita betul-betul bertawakal seperti seekor burung, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berikan contoh yang lain. Pernah ada seorang salafus saleh dulu, dia keluar dari kebun kurmanya, kemudian dia melihat ya, di kebun kurma itu pekerjaan sangat banyak dan sangat letih, dia capek sekali. Maka dia pun keluar dari kebun kurmanya, di sebelah kebun kebetulan ada sungai. Dia duduk di situ, kemudian dia melihat ke arah air tersebut sambil dia mengatakan, kalau seandainya Allah memberikan balasan maksimal dari usahaku hari ini, aku capek sekali. Sebagai rezekiku, dia minta agar Allah berikan hasilnya. Lalu Allah berikan pelajaran penting kepada dia. Apa pelajarannya? Tiba-tiba di depan matanya disebutkan dalam kisah ini, lewat sebatang pohon. Di atas batang pohon itu ada seekor burung bangau, matanya buta burung bangau itu, dan salah satu kakinya patah. Dia berada di atas satu dahan pohon. Di atas dahan pohon kakinya, dia cuma tertopang satu kakinya, matanya buta, dan di atas batang pohon kakinya satu patah, dan dahan pohon itu lagi jalan mengalir bersama air. Maka orang ini mengatakan, saya ingin tahu bagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung bangau ini. Subhanallah, sementara dia lagi merenungi kejadian tersebut, Allah ingin menghiburnya dan memperlihatkan kepada dia sebuah pelajaran penting. Maka dari kejauhan ada satu burung elang terbang, kemudian mencengkram ikan dengan kukunya. Setelah itu dia terbang kembali. Pas burung elang itu terbang, lepas cengkeraman kakinya dari ikan yang dia pegang, cengkeraman kukunya ke ikan itu, dan ikan itu jatuh pas di depannya burung bangau yang ada di atas batang pohon tadi. Burung bangau ini hanya mencium bau ikan, kemudian menurunkan kepalanya lalu kemudian memakannya. Lalu dia mengatakan, Maha Suci Allah yang telah menentukan rezeki hamba-hambanya. Dalam kisah yang lain, Ibnu Qayyim rahimahullah juga pernah, beliau melihat ada seekor ular pada saat beliau ingin menuju ke satu tujuan, dan ada ular jalan di semak belukar, tapi kelihatan ular itu terlihat matanya semuanya putih. Ya. Matanya semuanya putih. Ya. Berarti ular itu buta. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, saya ingin lihat bagaimana Allah kasih rezeki kepada ular ini. Kemudian Ibnu Qayyim bilang, saya ikutin. Ular itu pelan-pelan di antara semak belukar, ular ini jalan terus sampai kesentuh badannya di satu dahan pohon, dia pun naik ke atas. Begitu dia naik ke atas, Ibnu Qayyim bilang, saya angkat kepala saya melihat ular ini mau kemana. Ada dahan pohon, ya. Kemudian ular itu naik ke atas, di sebelahnya rupanya di dahan pohon itu ada satu anak burung yang sedang membersihkan sayapnya, tidak sadar kalau di sebelahnya ada ular. Ular juga buta, tidak melihatnya. Tapi begitu dia mencium bau bulung tersebut, dia menyergapnya dan memakannya. Kata Ibnu Qayyim, Maha Suci Allah yang telah menentukan rezekinya burung ini. Ya. Dan ini sebuah hal yang luar biasa gitu. Kemudian teman-teman sekalian, yang kedua yang bisa kita dapatkan adalah seseorang kalau bertawakal selain mendapatkan rezeki, maka juga dia akan masuk surga tanpa hisab. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Orang kalau menyerahkan hasil usaha, berusaha dulu lalu dia sandarkan kepada Allah, diikuti dengan penuh keyakinan Allah akan memberikan apa yang dia harapkan, apa yang dia minta, baik dalam waktu dekat atau mungkin ditunda beberapa saat, dan dia jangan putus asa, terus dia kejar dan minta kepada Tuhannya, terus dia manja dan mohon kepada Tuhannya, maka Allah akan kasih. Puncaknya dia akan dibalas nanti masuk ke dalam surga. Sebagaimana hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisab." Akan masuk surga dari umatku 70.000 tanpa dihisab. Ya, semoga kita termasuk insyaallah ini. Tanpa dihisab maksudnya tidak pula lagi ditimbang-timbang amalnya. Memang ada orang ini VIP, ya.
Insya Allah ada satu judul ceramah yang kami susun, jadilah VIP. Ya. Itu anti materi tabligh akbar insya Allah. Tujuannya untuk membahas bagaimana setiap orang muslim harus jeli selama mereka hidup. Mereka kenapa tidak menjadi orang-orang yang VIP yang bisa lolos di dunia, dapat rezeki dengan mudah, mudah disukai oleh manusia, disukai oleh Tuhannya, dan ada caranya semua untuk menjadi orang seperti ini. Fasilitasnya sangat bagus di dunia, di akhirat juga mereka akan mendapatkan yang terbaik, bahkan melewatin sirat golongan pertama seperti kilat cepatnya masuk surga dan mendapatkan derajat tertinggi. Semuanya bisa akan dapatkan. Kata Nabi SAW, akan ada 70.000 dari umatku, mereka masuk surga tanpa hisab dengan sangat mudah. Ini VIP ini. Lalu kata Nabi SAW, humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ya. Dari sini maksudnya ada orang yang tanpa sebab. Tidak ada masalah sihir, tidak ada masalah apa, tapi mereka suka bergantung pada ruqyah. Bisa bermakna itu, kalau ruqyahnya adalah ruqyah membaca ayat-ayat Al-Quran untuk berobat, atau bisa juga bermakna ruqyah di sini adalah ruqyah, ya, minta dalam secara etimologi atau bahasa, minta guna-guna, orang yang minta diguna-gunain, ya. Karena dia dalam secara etimologi juga bisa bermakna bacaan yang ditiupkan, gitu ya. Tapi intinya di sini sebenarnya ulama mengatakan mereka tidak minta ruqyah, tidak minta untuk dibacakan ayat-ayat, sementara mereka tidak bermasalah. Kalau ada seseorang antara kita memang ada rasa masalah, misalnya dia merasa memang sering kesurupan, sering ketindihan, sering mimpi-mimpi buruk misalnya, lalu dia minta diruqyah, ini berbeda, bukan tidak masuk dalam hadis ini. Mereka orang-orang yang tidak disebutkan dalam hadis ini, karena Nabi SAW pernah menyuruh istri-istri beliau diruqyah. Ya, pernah Aisyah diruqyah, Nabi SAW pernah diruqyah oleh Jibril pada saat beliau sakit. Ya, waktu Jibril dalam hadis sahih menanyakan kepada Nabi SAW, ada apa dengan Muhammad? Kata Nabi SAW, aku sedang sakit, terganggu. Maka Jibril pun membaca doa ruqyah masyhur, Bismillah arkik min kulli syarrin yu'dhik wa min syarri nafsin wa ainin hasid Allah yashfiki bismillah arkik. Maka ini ya yang dibaca oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tentang doa ruqyah. Ya, berarti dibolehkan gitu ya. Bahkan kata Nabi SAW, la ba'sa birruqyah ma lam takun syirkan. Boleh beruqyah selama tidak ada kesyirikan di situ. Maksudnya adalah memang ada sebabnya. Ya. Kemudian yang kedua, wala yatatayyarun, dan mereka tidak ya menggantungkan nasibnya pada benda-benda atau menganggap adanya sial-sial, ya. Maka ini juga ciri orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka tidak tatayur. Nah, asal mula bahasa tatayur Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang Arab dulu, mereka punya satu tradisi, mereka datangin satu dukun di Mekah. Dukun itu dibayar, kemudian dukun ini siapin satu kotak, di situ ditaruh 3 lembar bulu burung merpati, ditulis lakukan, yang kedua tidak lakukan, yang ketiga kosong. Setiap kali dia melakukan satu aktivitas, maka dia selalu menggantungkan nasibnya pada burung itu. Dia datang, dibayar dukun itu, dimasukkan tangannya dalam kotak, dia dengan tutup mata, nanti kalau keluar tulisan lakukan berarti dianggap dia akan sukses, kalau keluar jangan lakukan berarti dianggap akan ada musibah menimpa kalau dia lakukan, safar, bekerja, menikah dan seterusnya. Dan kemudian kalau keluar yang tidak ada tulisan dia harus mengulanginya. Ini namanya tatayur. Atau ada tradisi jahiliyah yang lain, mereka ambil burung, kemudian mereka terbangkan burung itu. Kalau ke arah yang dia akan pergi ke sana, ya, misalnya dia mau ke arah barat, burungnya itu terbang ke arah barat, berarti dia akan selamat di jalan. Kalau arahnya ke arah, lawan arahnya yang dia mau pergi, berarti dia akan celaka. Nah, ini namanya tatayur, ini tidak boleh. Ya, kalau Bapak Ibu ingin masuk surga tanpa hisab, tidak boleh tatayur. Nah, masuk dalam tatayur ini seperti kemarin kita kasih contoh ya, kalau tangan kanan gatal, ya itu kemudian mau keluar uang, tangan kiri gatal mau dapat uang, kelopak matanya kedap-kedip atas mau senang, kalau di bawah mau sedih, ya apalah, mungkin Bapak Ibu lebih tahu tradisi di sebagian kota kita, maka itu semua tidak boleh, itu masuk dalam tatayur, ya menggantungkan nasib pada benda-benda seperti ini nggak boleh, atau menganggap ada hari sial, ya hari Selasa itu dianggap hari sial misalnya. Kalau ada orang kecelakaan, oh memang karena hari Selasa, nah itu semua termasuk tatayur. Kemudian Nabi SAW mengatakan ciri yang ketiga orang masuk surga tanpa hisab, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ternyata ini penyebab seseorang itu masuk ke dalam surga tanpa hisab, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Jadi ini penting sekali untuk difahami, gitu ya. Dari dalam merealisasikan tawakal ini tidaklah menafikan seseorang untuk berusaha
dan mencari sebab-sebab yang telah Allah tentukan. Ya, bahkan dianjurkan orang untuk berikhtiar dan mencari sebab-sebabnya. Hanya saja setelah dia berusaha, maka dia serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-Munawi coba menanggapi hadis tadi yang saya sebutkan tentang burung ya. Yang kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maksudnya menyerahkan setelah berusaha hasilnya kepada Allah, la razaqakum, maka pasti Dia akan memberikan kepada kalian rezeki kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rezeki seekor burung, tagdu khimasan wa taruhu bitana, yang pergi pada pagi hari dalam kondisi lapar, kembali sore hari dalam kondisi kenyang. Al-Munawi mengatakan tentang tangkapan hadis ini, burung itu pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan karena dia ikhtiar, dia keluar bekerja, dia berusaha mencari, maka ketika tiba sore hari dia kembali dalam keadaan kenyang. Namun usaha ini bukanlah yang memberi rezeki, yang memberi rezeki adalah Allah Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa tawakal tidak harus meninggalkan usaha. Tawakal haruslah dengan melakukan berbagai usaha akan membawa hasil yang diinginkan dan pasti akan diberikan rezeki ya dari tempat-tempat yang tidak disangka. Ibnu Allan mengatakan bahwa As-Suyuti sempat berkata, ini nama-nama ulama, Al-Baihaqi mengatakan dalam Syu'abul Iman, hadits ini bukanlah dalil untuk duduk-duduk santai, enggan melakukan usaha untuk memperoleh rezeki. Bahkan hadis ini merupakan dalil yang memerintahkan untuk mencari rezeki karena burung tersebut pergi di pagi hari untuk mencari rezeki. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini, wallahu alam, seandainya, kata beliau ya, mereka bertawakal pada Allah Ta'ala dengan pergi, berusaha dulu dan melakukan segala aktivitas dalam mengais rezeki, kemudian melihat bahwa setiap kebaikan berada di tangan Allah dan dari sisinya, maka mereka akan memperoleh rezeki tersebut sebagaimana burung yang pergi pada hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Dan ingatlah bahwa mereka tidak hanya bersandar pada kekuatan tubuh dan usaha mereka saja, atau bahkan mendustakan ya, apa yang telah Allah takdirkan baginya, karena itu semua menyelisihi makna tawakal. Makna tawakal. Ya. Nabi SAW berikhtiar. Beliau seorang Nabi, harusnya bisa saya duduk, manis, selesai. Tapi Nabi SAW berdagang. Hidup Nabi itu terbagi menjadi beberapa fase. Fase pertama, mulai dari 8 tahun kita hitung ya, karena dari umur sebelum 8 tahun beliau masih dinaungi oleh ibunya sampai 6 tahun, kemudian 6 sampai 8 tahun kakeknya, semua kebutuhan dipenuhi. Nah, mulai 8 tahun di sini beliau SAW sudah mandiri. Karena hidup bersama pamannya Abu Thalib yang miskin, maka beliau sudah mulai ikhtiar. 8 tahun sampai umur 21 tahun, ya, kurang lebih 11 tahun, di situ beliau ikhtiar. Ini 13 tahun. Beliau ikhtiar mengembala domba. Umur 8 sampai umur 21 tahun. Itu kurang lebih 13 tahun beliau ikhtiar untuk mengembala domba supaya bisa menghidupi hidup beliau. Ini tidak mungkin terjadi kecuali memang karena didikan dari Allah SWT. Kemudian setelah itu dari umur 21 tahun sampai 40 tahun jadi Nabi, itu fase di mana 19 tahun beliau jadi pengusaha. Dan menjadi pengusaha yang sukses. Setelah itu masa kenabian 40 tahun sampai meninggal 63 tahun, ini adalah gabungan semuanya. Beliau tetap berusaha, beliau tetap juga menjadi da'i, menjadi nabi, beliau juga menjadi seorang mujahid, dan terus memotivasi para sahabat untuk meraih semua prestasi-prestasi dunia dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada Nabi-Nya SAW kemenangan di Khaybar, ya, kurang lebih 180 km dari sini ada benteng Yahudi, ada 9 benteng Yahudi yang ditaklukkan oleh Nabi SAW di perang Khaybar itu. Waktu itu turun firman Allah SWT, sebelum ke Khaybar, Allah akan berikan kemenangan kepada Nabi SAW dan pasti menaklukkan 9 benteng itu. Pertanyaan sederhana, apakah Nabi SAW setelah menerima berita gembira ini, kemudian duduk manis, udah di Madinah aja, toh juga akan dapat kemenangan, Allah sudah janji? Tidak. Beliau bentuk pasukan, beliau membawa senjata terbaiknya, kuda terbaiknya, kemudian menuju ke Khaybar. Dan apa Bapak Ibu sudah tahu waktu tiba di Khaybar itu para sahabat teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu lihat benteng Yahudi. Ini yang Allah janjikan. Kata Nabi SAW, jangan kalian teriak-teriak dalam memanggil Tuhan kalian, karena Allah tidak tuli.
Cukup dengan suara biasa saja. Dan jangan berharap bertemu dengan musuh kalian, berharaplah musuh dengar kalian mereka ketakutan. Ya, sehingga kalian sudah menang tanpa peperangan. Tapi kalau kalian harus berhadapan, maka kokohkanlah kaki kalian. Tapi Nabi SAW ikhtiar, dan Bapak Ibu perlu tahu, benteng pertama saja, benteng Naim namanya, atau benteng Naim. Benteng Naim ini dikepung oleh Nabi SAW 43 hari. Dan sementara pengepungan itu sempat ada masa kelaparan. Dan sempat kelingking beliau kena anak panah Yahudi. Padahal sudah dijanjikan kemenangan. Tapi Nabi SAW terus ikhtiar mengejar janji Allah itu. Tidak berhenti. Nah ini hakikat tawakal di situ. Jadi dia walaupun sudah dijanjikan misalnya orang muslim akan dikasih rezeki. Orang yang doa akan diterima. Beliau selain berusaha, beliau juga mengejar dan coba meraih apa yang sudah Allah janjikan itu. Dan begitu juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Anfal tentang pentingnya setiap orang di antara kita mempersiapkan diri untuk berperang. Ya. Bukan berarti orang mukmin itu dijanjikan kemenangan oleh Allah. Allah bisa turunkan malaikat membantu dalam peperangan. Mereka lalu tidak ikhtiar, tidak. Mereka latihan, mereka melatih kudanya, mereka menajamkan pedangnya, mereka menajamkan anak-anak panahnya, ujung anak panahnya, dan seterusnya. Ini ikhtiar. Makanya Allah bilang dalam surat Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Dan persiapkanlah yang terbaik dari diri kalian untuk menghadapi musuh-musuh Allah itu, ya sesanggup kalian. Ya. Dan juga dengan melatih kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Jadi semua ini adalah makna daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kurang lebih gambaran tentang masalah tawakal. Maka kita harus memahami, kerja dulu, berusaha dulu, kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin begitu saja, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta